Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Membaca Al-Quran banyak memberikan manfaat karena di dalamnya terdapat petunjuk hidup di dunia. Membaca Al-Quran hukumnya wajib. Hukum wajib di sini memberikan tanggungan dan keharusan umat Islam untuk terus membaca Al-Quran, mempelajari, bahkan menghafalnya. Namun pernyataan ini berbanding terbalik dengan realita yang ada saat ini. Umat Islam banyak yang mengabaikan dan bahkan sehari pun tak menyentuh dan memegang Al-Quran sebagai pegangan hidupnya. Padahal keutamaan membaca Al-Quran ini luar biasa besar. Ada kisah keajaiban membaca Al-Quran ketika dibaca setiap hari, mulai dari berkah hidup dan memudahkan segala urusan. Penting bagi umat muslim memiliki waktu khusus untuk senantiasa membacanya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Keutamaan membaca Al-Quran yang pertama adalah sebaik-baik manusia yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah pahala membaca Al-Quran. Sabda Nabi Muhammad, siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, keutamaan membaca Al-Quran, menghafal dan pandai membacanya. Sabda Nabi Muhammad, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia lafal dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia. Sedang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia senantiasa melakukannya, meskipun hal itu sulit baginya, maka baginya 2 pahala. Yang keempat, pahala bagi orang yang anaknya mempelajari Al-Quran. Siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikannya kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan pada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun bertanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semuanya itu? Dijawab, karena anakmu telah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kelima, Al-Quran memberi syafaat kepada ahlilnya di akhirat. Sabda Nabi Muhammad SAW, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlilnya. Hadis riwayat Muslim. Dan sabda beliau pada Nabi Muhammad SAW, puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Pahala bagi orang yang berkumpul untuk membaca dan mengkajinya. Nabi Muhammad bersabda, tidak berkumpul sesuatu kaum di salah satu rumah Allah, sedang mereka membaca kitabnya dan mengkajinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliput para malaikat dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk dan di sisinya. Hadis riwayat Abu Daud. Dapat menenteramkan hati, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang kedelapan, dapat menyembuhkan penyakit. Hendaknya kamu menggunakan kedua obat-obat, madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Mas'ud. Membaca Al-Quran dikaruniakan hatinya dengan cahaya oleh Allah dan dipeliharanya dari kegelapan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang maksudnya bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala, ditulis baginya satu kebaikan dan berlipat ganda. Siapa yang membacanya pula, baginya cahaya di hari kiamat. Yang ke-10, membaca Al-Quran diperoleh kemuliaan dan diberi rahmat kepada ibu bapaknya. Nabi Muhammad bersabda, siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahaya mahkota lebih baik dari cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalaulah demikian itu matahari berada di rumahmu, maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan ini? Hadis riwayat Abu Daud. Membaca Al-Quran memperoleh kedudukan yang tinggi dalam surga. Sabda Rasulullah yang maksudnya,
Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat syurga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu sehingga kadar akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad. Membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang membaca Al-Quran secara terang-terangan seperti bersedekah secara terang-terangan. Rasulullah bersabda, orang yang seperti membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi, mereka orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Yang ke-14, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang yang telah membaca dan mengamalkan isinya. 15. Al-Quran adalah cahayanya di tengah kegelapan. Sabda Rasulullah, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari. Maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ke-16, Ahlul Quran adalah keluarga Allah. Sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ke-17, yang mahir membaca dia akan bersama malaikat, dan yang terbata-bata mendapat 2 pahala. Sabda Rasulullah, orang yang mahir membaca Al-Quran kelak bersama para utusan dan yang mulia lebih baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan masih terbata-bata dan merasa berat dan susah, maka dia mendapatkan 2 pahala. 2 pahala ini salah satunya merupakan balasan dari membaca Al-Quran itu sendiri. Sedangkan yang kedua adalah kesusahan dan keberatan yang dirasakan oleh pembacanya. Membaca Al-Quran adalah amalan yang paling diutamakan dilakukan dengan lisan. Setiap orang yang membaca Al-Quran dengan ikhlas karena Allah, maka ia mendapatkan pahala. Namun pahala ini dilipat gandakan jika disertai dengan kehadiran hati, penghayatan, dan pemahaman terhadap ayat-ayat yang dibaca. Maka satu huruf bisa dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan, bahkan 700 kali lipat. Membaca Al-Quran dengan lancar maupun terbata-bata tetap mendapatkan pahala, karena ia merupakan kitab suci kalamullah, sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis Nabi. Siapa saja membaca Al-Quran satu huruf dari kitab Allah, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berupayalah kita dengan sungguh-sungguh untuk terus memanfaatkan waktu dengan membaca Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan memberikan syafaat bagi pembacanya sesuai dengan sabda Nabi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Hadis riwayat Muslim. Buatlah Al-Quran sebagai bacaan harian kita, dan janganlah kita tinggalkan dalam keadaan bagaimanapun, sedikit tapi terus lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.